Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Hari ini kita akan melakukan percobaan gelombang pada tali secara online menggunakan simulasi untuk menguji kompetensi dasar keterampilan. Materi gelombang mekanik yang minggu lalu telah kita pelajari. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan untuk memenuhi kompetensi dasar keterampilannya ya. Di sini kita ingin memahami, tujuannya adalah untuk memahami karakteristik gelombang mekanik itu sendiri. Di sini Ibu ingin menunjukkan kepada kalian ada LKPD ya, ada LKPD, lembar tugas peserta didik, percobaan gelombang mekanik. Kalian nanti akan berkelompok 5-6 orang ya. Nanti kelompoknya akan Ibu bentuk di grup WA. Topik percobaannya gelombang tali. Kita menggunakan media PET simulation yang judulnya Wave on a String ya. Nanti akan Ibu bagikan juga linknya. Langkah kerjanya yang pertama adalah kalian mendownload PET simulasi Wave on a String. Bisa di-download, bisa juga langsung play ya di link yang sudah Ibu sediakan di LKPD ini. Jadi kalian download LKPD ini di portal dik ya. Di bagian akhir Ibu sertakan link untuk masuk ke PET simulasi ya. Bisa di-download, bisa juga kalian langsung play. Yang kedua, sebelum mengisi LKPD, sebaiknya kalian menyimak video penjelasan dari Ibu ini. Yang ketiga, terdapat 3 pengujian di LKPD ini ya. Ada pengujian A, pengujian B, dan pengujian C, yaitu pengujian untuk mengetahui pengaruh besaran tertentu terhadap besaran yang lain. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Nah, lalu setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa mengisi LKPD ini secara berkelompok, walaupun Ibu menganjurkan untuk tetap secara daring atau online ya. Artinya kalian tidak bertatap muka langsung. Diskusinya bisa via WA, bisa via WA, bisa via Zoom atau Google Meet dan lain-lain ya. Sekarang kan banyak aplikasinya. Lalu setelah itu kalian bisa mengisi LKPD, mencatat nilai ya, dan membuat kesimpulan secara berkelompok. Hasilnya ditulis di kertas folio, lalu diupload pada Google Form yang linknya juga Ibu sudah sertakan di dalam LKPD ini. Baik, langsung saja anak-anak kita lihat pengujian apa saja yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang ya. Seperti kita ketahui, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi ya. Cepat rambat sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Oke. Nah, di sini variabel bebasnya adalah amplitudo yang nilainya sudah Ibu tentukan, ada 5 nilai. Nanti kita ujikan satu persatu. Variabel tetapnya adalah frekuensi, nilainya 1 Hz. Lalu panjang gelombangnya ini nanti kita akan ukur, dan cepat rambat gelombangnya akan kita hitung. Langsung ya, kita masuk ke PET simulation. PET simulasi yang tadi Ibu bilang. Di sini ya, kita masuk ke PET simulasi yang tadi Ibu bilang. Di sini terdapat sebuah tali ya, dan sebuah pegangan. Tali ini
ujungnya terikat ya. Kita ubah saja modenya ke oscilasi supaya bisa mudah melihat bentuk gelombang transversal yang terjadi pada tali ini. Talinya kok bulat-bulat Bu? Mungkin ada yang nanya seperti itu. Ya, ini supaya lebih nampak jelas partikel-partikelnya ya. Artinya gelombang itu merupakan suatu energi atau getaran yang lambat, namun perambatan gelombang itu tidak disertai dengan perpindahan mediumnya ya. Kita buat ujungnya no end ya, no end atau U tak berujung. Lalu di sini kita aktifkan penggarisnya, garis penanda boleh atau tidak usah ya, garis penanda. Tegangannya kita buat ke medium saja di tengah-tengah. Kedalamannya kita nolkan saja. Untuk frekuensi kita melihat di LKPD, di sana Ibu atur di 1 Hz, amplitudenya dimulai dari 0,2 lalu kelipatan ya, maksudnya bukan kelipatan, ditambah 0,2 sampai ada 5 data sampai nilainya 1. Kita akan coba ya, seperti ini. Frekuensinya kita jadikan 1 ya. Untuk simulasi ini anak-anak sebenarnya di Playstore tersedia juga, tapi terakhir sih berbayar. Kalian bisa mengakses ini yang sudah Ibu berikan, langsung yang play saja ya, jadi kalian tidak usah mengunduh. Sebetulnya kalau Ibu mencoba ini, Ibu download dulu, Ibu unduh untuk satu judul ini. Jadi Ibu tidak mendownload pet Colorado-nya, tapi Ibu mendownload simulasi string gitu. Amplitudenya tadi dimulai dari 0,2. Dah 0,2 ya, dimulai dari 0,2. Kita lihat gelombang yang terjadi. Kita buat gerakan lambat saja supaya kita gampang untuk memperhatikannya. Kita lihat hasilnya 3,6, 3,8. Dari yang semula amplitude 0,2 kita ubah ke 0,4 ya. Kita tunggu beberapa saat sampai talinya menyesuaikan. Kalau gelombangnya sudah tadi tuh seperti ini ya, bisa kita pause ya. Kita pause, kita ukur. Dari puncak ke puncak. Dua, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8. Setelah ditulis, Oke, kita coba yang 0,6, 0,8 dan 1. Dibiarkan dulu sebentar ya. Puncak ya, kita pada puncak, kita ukur dari puncak-puncak
1, 2, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 ya, kita catat 3,8. Lalu 0,8. ya amplitudonya. Kita cek gelombangnya seperti apa sih. Ya, Ibu sudah post, kita ukur dari puncak ke puncak. Satu, 2, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 ya di puncaknya ini. 3,8 lagi ya, kalian catat. Oke, sekarang kita coba 1. Ya, nantinya ketika kalian mencoba simulasi dalam satu kelompok itu bisa salah satu yang mencoba atau untuk pengambilan data salah satu orang dari kelompok kalian, bisa juga beberapa orang dari kelompok kalian ya, bisa juga kalian masing-masing mengambil data itu yang lebih bagus ya, yang Ibu harapkan kalian masing-masing bisa mengambil data dari simulasi PET itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, entah itu dari jaringan atau fasilitas, maka bisa beberapa orang saja di kelompok yang mengambil data, yang lainnya aktif dalam membantu diskusi. Oke, Ibu post di sini. 1, 2, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8. Input datanya. Atau karena sama bisa di copy saja ya. Dan panjang gelombang dikali frekuensi 1 Hz ya, nilainya tentu sama ya. Ya. Dari hasil percobaan kita, di sini kalian bisa menyimpulkan ya, kan judulnya adalah pengaruh amplitudo terhadap lambda dan cepat rambat gelombang. Lambda ini adalah panjang gelombang. Ya, pengaruh amplitudo. Apakah amplitudo berpengaruh dengan besarnya panjang gelombang dan cepat rambat gelombang? Apakah amplitudo, perubahan amplitudo itu berpengaruh? Nah, kalian bisa lihat amplitudo mengalami perubahan dan kalian bisa melihat nilai frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang, sehingga bisa kalian simpulkan sendiri ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang B, yaitu pengaruh frekuensi terhadap lambda dan cepat rambat gelombang. Di sini variabel bebasnya adalah frekuensi. Ibu sudah tetapkan angka-angkanya, yaitu dari 0,5, 0,75, 1, 1,25 dan 1,5. Sedangkan variabel tetapnya adalah amplitudo 0,75 cm. Yang akan kita ukur sama seperti tadi, yaitu panjang gelombang dan cepat rambat gelombang ya, dengan teknik yang sama seperti tadi. Frekuensinya dan nilainya mengalami pertambahan ya. Yang pertama kita buat frekuensinya 0,5, lalu 0,75, 1, 1,25, 1,0. Nah, untuk amplitudonya ini kita buat nilainya tetap, yaitu di 0,75. Nanti kita akan mencari mengukur ya berapa panjang gelombangnya, sehingga kita dapat memperoleh nilai dari cepat rambat gelombang itu sendiri. Baik, yang pertama mari kita uji cobakan untuk frekuensi 0,5.
untuk frekuensi 0,5 di sini kita geser sampai di 0,5 ya. Untuk amplitudonya ini tetap ya 0,75. Redam kita buat 0. Tegangannya kita geser ke medium, lalu kita buat gerakan lap. Untuk osilasi no end, penggaris aktif kita play, kita diamkan dulu untuk beberapa saat untuk penyesuaian ya. Nah, kita bisa pause di sini. Kita lihat yang nampak ini kurang dari 1 gelombang ya. Ini adalah panjang sebuah bukit. Panjang gelombang itu adalah panjang satu bukit dan satu lembah. Kita ukur panjang satu bukit, nanti kita kalikan dengan 2. Nah, 1, 2, 3, 3,2, 3,4, 3,6. Sampai 3,8. Ada di tengah-tengah, agak geser dikit, berarti sekitar 3,7 ya, 3,75 ya, 3,75. Oke, kita catat 3,75. Karena panjang gelombang adalah 2 kali panjang bukit, maka kita kalikan 2 dikali 3,75 sama dengan 7,5 cm. Ya, untuk nilai cepat lambat gelombangnya kita kalikan panjang gelombang dikali dengan frekuensi ya. Nanti kalian kalikan saja. Ibu uji cobakan untuk yang kedua ketika frekuensinya 0,75 ya. Kita ukur panjang satu lembah satu bukit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 cm. Kita catat di LKPD. Demikian simulasi dari Ibu ya. Untuk nilai yang berikutnya, frekuensi yang berikutnya, kalian bisa melakukannya sendiri dan menghitung cepat lambat gelombangnya. Lalu untuk tegangan terhadap lambda, ini tegangannya nanti kalian sesuaikan saja, apakah rendah atau kecil, besar atau medium ya. Lalu kesimpulannya kalian berikan seperti itu. Di sini Ibu sudah sertakan link untuk pad yang diunduh seperti yang tadi Ibu gunakan, atau yang langsung play. Di sini ada linknya juga. LKPD ini nanti ditulis di kertas folio, difoto lalu dikirim ke Google Form yang linknya ada di baris paling bawah. Demikian materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan pada WA grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan belajar, jangan pernah menyerah.